Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Al-ayah. Ifafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita di antaranya kesehatan ini dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk hal-hal kebaikan sehingga bisa menambahkan amal-amal kebaikan kita. Selanjutnya salawat dan salam mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya senantiasa kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Hadirin fillah rahimakumullah. Berbicara tentang idola, tentunya kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus mempunyai idola. Yang idola itu adalah manusia tentunya yang paling mulia yang pernah tinggal di muka bumi ini. Banyak di antara kita mengidolakan mungkin bintang film ataupun grup-grup band tertentu yang pada hakikatnya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Tapi ketika kita mengidolakan Rasulullah SAW, tentunya akan banyak sekali manfaatnya. Karena Rasul sendiri sangat mencintai kita. Sedangkan mereka-mereka yang mungkin kita idolakan, baik dari bintang film dan sebagainya, boro-boro mereka mencintai kita, memikirkan kita pun tidak. Tapi beda dengan Rasulullah SAW, manusia yang sangat mulia, kekasih Allah, manusia yang sangat dirindukan oleh para malaikat, yang tentunya kita juga sebagai umatnya harus lebih merindukan beliau. Karena salah satu asbab kita nanti akan mendapat syafaat juga dari Rasulullah SAW. Ifafillah rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, yang tentunya kita sebagai umatnya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasib kita lebih baik, bahkan sangat baik dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Betul, kita adalah umat akhir zaman, tapi kita akan jadi nanti manusia terbaik dan yang akan pertama kali dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran syafaat dari Rasulullah SAW. Terus, kenapa kita harus cinta dengan Rasulullah? Kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah? Karena Rasulullah juga sangat cinta kepada kita. Kita masih ingat kisah ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang beliau sebut? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bukan yang lain. Bukan istri beliau, bukan keluarga beliau, bukan harta beliau, tetapi yang beliau sebut adalah umatku. Siapa umat beliau? Ya kita. Kita adalah umat beliau, umat yang sangat beliau rindukan, umat yang sangat beliau cintai adalah kita. Bahkan Rasul pernah bilang kepada para sahabat, saya sangat merindukan umatku. Sahabat tanya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Bukan kita sahabatmu yang sangat kau rindukan? Bukan. Tapi saya sangat merindukan orang-orang yang tidak pernah melihat saya sama sekali, tapi mereka mencintai saya. Berarti itu adalah kita. Kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan jarak kita dengan beliau juga sangat jauh, tapi kita masih mencintai beliau, kita rindu dengan beliau, maka kitalah salah satu orang yang sangat beliau cintai pada Rasulullah SAW. Ifafillah dan jamaah rahimakumullah, itulah salah satu sebab kenapa kita harus cinta dengan Rasulullah, karena Rasul juga cinta dengan kita. Maka ketika kita cinta dengan Rasulullah, maka secara otomatis kita juga cinta, kita menyukai apa yang beliau lakukan, yaitu sunnah-sunnah beliau. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau bergaul dengan keluarga, dengan saudara dan tetangga,
Maka ketika kita mencintai Rasulullah, otomatis kita juga harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan pada zaman dahulu. Saling mencintai, saling berbuat baik kepada saudara-saudara kita, menasehati dengan saudara kita, kemudian yang lain sebagainya, yang tentunya itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, kenapa kita harus cinta dengan Rasul dan mengidolakannya? Karena Rasulullah adalah nanti satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, di mana nanti para manusia berbondong-bondong, mereka mencari bantuan, menemui para nabi dari Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya, ditemui oleh mereka, minta syafaatnya. Ternyata jawaban mereka apa? Kami tidak bisa memberikan syafaat kepadamu, karena kami juga belum mampu memberikan syafaat kepada umatku. Maka sampai akhirnya mereka berjalan terus mencari para nabi. Akhirnya sampailah mereka bertemu dengan nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Barulah mereka dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Maka itulah salah satu aspek kita nanti di hari kiamat bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah karena dengan syafaat Rasulullah SAW yang tentunya harus kita cari, harus kita kejar. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu mari bersama-sama kita cintai Rasulullah, kita baca sirah-sirahnya agar kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau makan dan sebagainya, yang itu kita lakukan, maka semua bernilai pahala, karena sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan itu adalah merupakan bagian dari ibadah-ibadah apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka mari bersama-sama kita cintai beliau, kita rindukan beliau, maka itulah salah satu nanti penyebab kita akan dikumpulkan dengan beliau di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak bahagia, siapa yang tidak senang ketika nanti bisa bertemu, bahkan berkumpul di satu tempat dengan orang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Allah pun sangat mencintainya, Allah pun sangat merindukannya. Bahkan ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Allah hanya beritakan kepada manusia, tapi yang namanya sholawat kepada Rasulullah, Allah pun melakukannya. Bayangkan, Allah bersolawat kepada Rasulullah, yang itu tidak pernah Allah lakukan dalam hal yang lain kecuali kepada Rasulullah SAW. Bahkan kenapa Allah menciptakan langit dan seisinya, itu juga karena salah satunya adalah Nur Muhammad SAW. Itu artinya bahwasanya Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, yang sangat istimewa di muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan di zaman Nabi Adam pun pintu surga sudah tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka salah satu sebab Nabi Adam diampuni dosa-dosanya Allah SWT adalah karena beliau juga menyebut nama Rasulullah ketika mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama terus membaca sholawat, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena itu juga salah satu bentuk cinta kita kepada beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang masih kita miliki sekarang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekarang, masih diberikan nyawa, masih diberikan hidup, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah tentunya. Maka insya Allah hidup kita akan teratur, hidup kita akan lurus, maka insya Allah surga juga akan menanti kita di yaumil qiyamah kelak. Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan tentang cinta kepada Rasulullah dan mengidolakannya. Mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti kita tetap kepada Rasulullah, tetap cinta kepada Rasulullah, sehingga nanti kita dipertemukan di yaumil qiyamah dengan Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.